Kerusuhan yang terjadi usai pertandingan El Clasico Indonesia antara Persib versus Persija menuai perhatian banyak pihak, termasuk Erick Thohir dan Mas Hilger. Apakah akan terkena hukuman dari FIFA dan bagaimana dampaknya terhadap timnas Indonesia? Simak baik-baik video ini agar tahu fakta lengkapnya. Pelatih kelas dunia Jurgen Klinsmann ungkapkan keoptimisannya terhadap timnas Indonesia yang dinilai bakal terus bersinar dan berkembang di tangan pelatih Shin Tae-yong, serta menyoroti penampilan salah satu pemain timnas ini. Satu persatu striker lokal timnas Indonesia mulai gacor di klubnya masing-masing. Lagi-lagi nama asisten Shin Tae-yong ini dipuji habis-habisan oleh fans timnas Indonesia. Apakah striker lokal ini akan terus konsisten? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kerusuhan yang terjadi usai pertandingan El Clasico Indonesia antara Persib versus Persija menuai perhatian banyak pihak, termasuk Erick Thohir dan Mas Hilger. Apakah akan terkena hukuman dari FIFA dan bagaimana dampaknya terhadap timnas Indonesia? Simak baik-baik video ini agar tahu fakta lengkapnya. Kericuhan yang terjadi di laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta pada akhir pekan kemarin menjadi sorotan utama banyak pihak. Aksi anarkis yang melibatkan supporter dan pihak keamanan mengakibatkan gangguan kenyamanan penonton lain dan memicu kekhawatiran terkait keamanan di stadion. Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jelas mengungkapkan kekecewaannya terhadap insiden tersebut. Dalam komentarnya kepada media, Erick menegaskan bahwa kericuhan semacam ini tidak seharusnya terjadi di dunia sepak bola Indonesia, terutama mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki citra sepak bola nasional. Ini adalah pertandingan yang seharusnya menjadi ajang persaingan sehat antara dua klub besar, tetapi justru dirusak oleh segelintir oknum supporter yang tidak bisa menjaga kedisiplinan. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan insiden seperti ini terjadi. Timnas Indonesia dalam masa tren bagus-bagusnya harusnya dibarengi dengan sikap supporter yang dewasa, bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Saya takut FIFA mengetahui hal ini. Bisa-bisa nanti sepak bola Indonesia kena sanksi FIFA dan bisa jadi berimbas pada timnas Indonesia kita. Saya benci dengan supporter modelan seperti itu. Harusnya dikasih hukuman yang berat, kalau boleh namanya di blacklist, ujar Erick. Erick juga menambahkan bahwa PSSI akan mengambil langkah tegas, termasuk memberi sanksi kepada klub atau individu yang terlibat. Pihaknya bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memastikan setiap pelanggaran yang terjadi dapat diusut tuntas. Di sisi lain, Mas Hilger, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, bisa saja mengetahui dan turut memberikan komentarnya. Saya sangat kecewa melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini bukan hanya soal tim yang kalah atau menang, tapi tentang bagaimana kita sebagai supporter sepak bola menunjukkan sikap yang sportif. Supporter punya peran besar dalam menciptakan atmosfer positif di stadion, dan saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, apalagi nanti saat akan membela timnas Indonesia. Semoga supporter timnas nanti bisa dewasa, tidak seperti supporter klub yang melakukan kerusuhan tersebut. Begitulah kira-kira kata Hilgers. Semua berharap agar seluruh supporter sepak bola di Indonesia dapat belajar dari insiden ini dan lebih bijak dalam mendukung tim kesayangan mereka. Ia menyampaikan bahwa cinta terhadap klub seharusnya tidak diwujudkan dengan kekerasan atau tindakan yang merugikan banyak pihak. Pihak keamanan dan panitia pelaksana pertandingan masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden ini. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar Erick Thohir dan Mas Hilger berkomentar seperti yang di atas tentang kejadian kericuhan di laga Persib versus Persija yang bisa saja berimbas pada timnas Indonesia, coba berikan pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pelatih kelas dunia Jurgen Klinsmann ungkapkan keoptimisannya terhadap timnas Indonesia yang dinilai bakal terus bersinar dan berkembang di tangan pelatih Shin Tae-yong, serta menyoroti penampilan salah satu pemain timnas ini.
Mantan juru taktik tim nasional Korea Selatan Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia akan semakin bersinar. Sebab Klinsmann menyebut ada dua sosok yang bisa membuat Garuda makin berjaya, yakni Shin Tae-yong dan Maarten Paes. Klinsmann sejatinya tak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Hanya saja ia tahu dua sosok yang kini berada di skuad Garuda, yakni Shin Tae-yong yang merupakan pelatih timnas Indonesia, serta Paes yang baru saja resmi dinaturalisasi. Untuk Paes, Klinsmann tahu karena ia kini tinggal di Amerika Serikat. Selama 25 tahun hidup di negeri Paman Sam, ia tahu betul bagaimana sepak bola Liga Amerika Serikat MLS berkembang. Klinsmann pun menyadari kehebatan Paes semenjak ia membela FC Dallas. Bahkan pelatih yang pernah menangani Bayern Munich itu pun sempat menyaksikan kiper timnas Indonesia bermain dan membantu FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles LA Galaxy di laga lanjutan MLS 2024. Dalam laga FC Dallas versus LA Galaxy itu, Klinsmann terpukau dengan aksi Paes. Tak heran ia pun memberikan pujian untuk kiper berusia 26 tahun tersebut. Saya baru saja menyaksikannya bermain beberapa hari yang lalu saat mengalahkan LA Galaxy di pertandingan MLS. Dia bermain sangat baik, cerita Jurgen Klinsmann dalam konferensi virtual dengan awak media, termasuk OKZone, Selasa 25 September 2024. Saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun. Saya menyaksikan pertandingan MLS dengan serius. Dia dalam kurung Paes telah diterima dengan baik di sini, dia juga bermain dengan baik, jadi pujian untuknya, tambah Klinsmann sambil tersenyum. Lalu Klinsmann juga mengetahui Shin Tae-yong adalah pelatih timnas Indonesia. Meski tak mengenal secara individu, pelatih asal Jerman itu tahu betul bagaimana karakteristik dari orang-orang Korea Selatan. Selama tahun menangani timnas Korea Selatan, Klinsmann pun sadar orang-orang di negara tersebut sangat pekerja keras dan tak pernah menyerah. Ia pun menilai Shin Tae-yong pasti seperti itu, karenanya ia optimis timnas Indonesia bakal berhasil di tangan STY. Menurut saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah, sambung Klinsmann. Mereka tak pernah menyerah. Mereka selalu berusaha dan terus berusaha. Dan saya bisa mengatakan saya merasakan banyak kesenangan saat melatih timnas Korea Selatan. Saya benar-benar menikmati masa setahun melatih timnas Korea Selatan lanjutnya. Jadi, menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan, maka itu akan berhasil untuk timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, imbuh Klinsmann. Klinsmann sendiri sempat nyaris bertemu dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hanya saja timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final, alhasil Australia yang menang atas Garuda di 16 besar pun menjadi pihak yang bertemu timnas Korea Selatan asuhan Klinsmann. Satu persatu striker lokal timnas Indonesia mulai gacor di klubnya masing-masing. Lagi-lagi nama asisten Shin Tae-yong ini dipuji habis-habisan oleh fans timnas Indonesia. Apakah striker lokal ini akan terus konsisten? Berikut penjelasannya. Kemarin sore Dimas Derajat yang merupakan bomber timnas Indonesia tampil apik saat membela klubnya, yakni Persib Bandung. Dimas turun sejak menit pertama pada laga pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2024. Pada pekan ini, anak asuh Bojan Hodak memainkan laga panas kontran Persija Jakarta. Duel bertajuk El Clasico versi Indonesia itu berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kaap, Bandung pada Senin 23 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai tuan rumah membuat sang Pangeran Biru tak kesulitan mendapat kemenangan. Maung Bandung mampu melibas sang Macan Kemayoran dengan skor 2-0. Dimas menyumbangkan satu gol pada laga kali ini pada menit ke-38. Sementara satu gol lainnya dilesakan oleh Rian Kurnia di menit ke-82. Informasi tambahan, kedua tim juga kompak bermain dengan 10 pemain. Berstatus sebagai tuan rumah membuat sang Pangeran Biru tak kesulitan mendapat kemenangan. Maung Bandung mampu melibas sang Macan Kemayoran dengan skor 2-0.
Dimas menyumbangkan 1 gol pada laga kali ini pada menit ke-38. Sementara 1 gol lainnya dilesakan oleh Rian Kurnia di menit ke-82. Informasi tambahan, kedua tim juga kompak bermain dengan 10 pemain. Berkat catatan ini, semua mata tertuju pada sosok Yeom Ki-hun. Yeom merupakan pelatih spesialis serangan timnas Indonesia yang baru didatangkan oleh Shin. Berkat tanah dinginnya, para bomber skuad Garuda mampu unjuk gigi di liga domestik. Hal ini langsung mendapat komentar dari Rizky Ridho yang bermain untuk tim Merah Putih dan Persija. Ridho mengakui bahwa Dimas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ia juga tak memungkiri bahwa peningkatan itu ada campur tangan Yeom. Jadi, menurut Ridho, rekan satu timnya di timnas itu banyak menyerap ilmu dari sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Wajar apabila Dimas bisa tampil mengesankan dalam laga El Clasico kemarin. Menurut saya dia improve sangat banyak, kata Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga. Timnas Indonesia memiliki agenda yang sibuk pada bulan Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Laga tersebut jadi ajang untuk Indonesia meraih poin penuh untuk menjaga asa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan 3 poin dari laga tersebut dan bahkan untuk menyapu bersih kemenangan. Nantinya saat terbang dari Bahrain ke Cina ada pesawat khusus yang sudah dipersiapkan. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menjelaskan Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Bahrain pada 6 Oktober. Kita rencana nanti itu tanggal 5 rencana, tanggal 5 itu kumpul, terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih belum pasti ya, kata Sumarji. Dari Indonesia, pemain akan berangkat bersama dan terbang dari Jakarta. Selanjutnya mereka yang berkarir di luar negeri akan berkumpul saat rombongan sudah tiba di Bahrain. Pihaknya masih berusaha agar semua pemain timnas berangkat dalam satu penerbangan yang sama dari Indonesia. Ya, kumpul di Jakarta yang prioritas di sini, tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi, nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6, kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai bisnis. Tetapi kan kondisi flight itu kan agak susah cari bisnis semua, lanjutnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Pasalnya untuk penerbangan kelas bisnis biasanya memiliki kapasitas yang minim. Sementara itu ada 26 pemain yang biasanya dibawa untuk laga tandang. Hal ini yang dipikirkan oleh tim untuk ditemukan solusi terbaik. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flight. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi mana yang kita memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama. Kemungkinan tanggal 6 pagi, ya 6 siang, tutupnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia meraih 4 poin pada laga kontra Timnas Bahrain dan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target itu cukup ambisius mengingat 2 laga tersebut digelar di kandang lawan. Skuad Garuda akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu Pratama Arhan dan kolega melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Erick mengatakan Timnas Indonesia harus bermain dengan apik meskipun memainkan 2 laga tandang. Langkah itu agar mereka bisa membawa poin ke tanah air. Kalau laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, semoga bisa 1 menang dan 1 seri, sudah luar biasa, kata Erick di Jakarta, Sabtu 21 September 2024. Kalau dua-duanya menang, alhamdulillah, imbuh Menteri BUMN itu. Erick meminta Timnas Indonesia jangan menganggap remeh Bahrain dan Cina. Sebab kedua tim itu punya kualitas dan akan mendapatkan dukungan besar dari supporter karena berstatus tuan rumah.
Kami tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, mereka bagus, tegas Erik. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan target realistis untuk timnas Indonesia dalam fase grup adalah 15 poin. Jumlah tersebut diprediksi cukup agar berada di posisi ketiga atau empat untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kami coba kejar 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tandasnya. Jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Cina mulai was-was dan merasa diperan oleh timnas Indonesia. Pasalnya PSSI terus tambah nama pemain naturalisasi baru. Usai akselerasi debut Max Hilgers dan Liano Reijnders, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tampaknya masih memburu pemain keturunan yang dibutuhkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam waktu dekat ini. Sejumlah pemain keturunan yang bermain di Eropa tampaknya akan menyusul Max dan Liano ke timnas Indonesia, sesuatu yang tentunya membuat Cina dan Bahrain khawatir dengan kekuatan baru skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia seakan diremehkan dan dianggap sebagai tim terlemah di grup C, sehingga banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain. Namun timnas Indonesia membuktikan di dua laga perdananya skuad asuhan Shin Tae-yong itu menampilkan kualitasnya dengan bermain imbang 1-1 kontra timnas Arab Saudi. Namun timnas Indonesia membuktikan di dua laga perdananya skuad asuhan Shin Tae-yong itu menampilkan kualitasnya dengan bermain imbang 1-1 kontra timnas Arab Saudi. Kemudian bermain imbang 0-0 saat lawan timnas Australia yang notabene-nya merupakan kontestan langganan Piala Dunia. Skuad asuhan Branko Ivankovic itu diketahui hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina kalah telak saat menghadapi timnas Jepang dengan skor 7-0 dan 2-1 saat melawan timnas Arab Saudi. Sehingga melawan Indonesia, Cina membawa harapan besar untuk bisa bangkit dan menggapai poin pertamanya. Angin segar sedang tertuju terhadap timnas Indonesia dengan 2 poin dari 2 laga saat menghadapi timnas Arab dan timnas Australia sebagai modal positif untuk menatap laga kontra timnas Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Apalagi kabar terbaru soal Max dan Liano yang disebut sudah bisa bermain di laga Oktober mendatang. Cina merasa diperan oleh timnas Indonesia, pasalnya disinyalir timnas Cina sudah mempelajari cara bermain skuad merah putih. Namun dengan masuknya pemain baru yang akan bergabung bersama skuad Garuda membuat timnas Cina kebingungan dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Jika Cina tak bisa membawa poin tambah, pendukung timnas Cina akan mencak-mencak dan menuntut mundur pelatih Branko Ivankovic dari kursi kepelatihannya. Ayo Pak Erik terus tambah pemain naturalisasinya, agar timnas Cina semakin takut dan ketar-ketir. Menurut kalian siapa guys pemain naturalisasi yang cocok untuk menambah skuad Garuda jelang lawan Cina ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini.